Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Yusmul Hala Channel. Hari ini saya mau bahas tentang puasa Ramadan. Keutamaannya dan apa saja yang dapat dikesampingkan bagi mereka yang boleh tidak berpuasa. Puasa Ramadan ini adalah bagian dari rukun Islam. Selain bersyahadat, sholat, menunaikan zakat, dan yang keempat adalah menjalankan puasa Ramadan. Dan kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. Nah, kali ini saya mau fokus saja untuk puasa Ramadan. Kenapa kita wajib menjalankan puasa Ramadan? Puasa Ramadan adalah cara agar kita untuk menahan hawa nafsu kita. Jadi tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga yang sifatnya keduniawian. Jadi nafsu amarah kita, nafsu lisan kita, nafsu mata kita, semua ini kita perlu untuk jaga. Puasa Ramadan ini Allah telah menjanjikan pahalanya untuk berlipat-lipat ganda, maka merugi bagi kita kalau kita tidak memanfaatkan ini gitu. Otomatis kegiatan Ramadan ini bisa kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan sampai puasa kita itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Apa aja kegiatan yang bisa kita lakukan kan gitu. Jadi kegiatan yang bisa kita lakukan selama puasa Ramadan ini sama seperti aktivitas seperti biasanya. Jadi tetap bekerja, tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, hanya saja kita bisa mencuri waktu kita yang padat ini. Kalau biasanya orang yang sibuk mengatakan 24 jam ini waktunya kurang. Nah, ini kita curi waktu kita. Di sela-sela kesempatan yang ada, kita bisa manfaatkan untuk kegiatan yang positif. Contohnya, yaitu adalah salah satunya dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini termasuk memahami maknanya gitu. Jadi artinya pun kita kalau bisa kita pahami, meskipun mungkin kita juga bisa memahaminya ini melalui tafsir. Selain membaca Al-Quran, kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain, contohnya yaitu kegiatan sosial. Apakah kita harus mengeluarkan biaya untuk berkegiatan sosial ini? Saya rasa saya berpendapat bahwa itu nggak perlu gitu. Jadi kalau memang kita tidak bisa mengeluarkan sedekah, maka kita bisa hanya tenaga kita itu kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan apa aja yang bisa kita isi dan kita manfaatkan, bahkan sampai tidur kita pun, tidur itu dinilai sebagai ibadah. Betapa murahnya Allah memberikan dan memudahkan kita. Siapa saja yang boleh tidak berpuasa selama puasa Ramadan ini 1 bulan penuh? Ada berbagai macam orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Pertama yaitu orang yang sedang sakit, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi dia punya kewajiban untuk menggantinya. Kedua adalah orang yang dalam perjalanan atau musafir. Nah, ini juga diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan dan dia juga punya kewajiban untuk menggantinya. Yang berikutnya yaitu orang yang otomatis kalau bagi wanita ya, dia sedang haid atau sedang datang bulan. Ini boleh untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Dan seperti ibu hamil, ibu menyusui itu pun diperbolehkan
Hanya saja dia punya kewajiban tetap untuk mengganti puasa yang selama Ramadan ini dia tidak kerjakan. Apa aja sih tips-tips atau agar biar Ramadan atau puasa Ramadan kita ini biar tetap mendapatkan pahala? Yang pertama yaitu pasti yang pertama adalah niatkan dulu untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, kalau kita tidak niatkan itu hanya sebagai gengsi sama teman-teman bahwa kita tetap menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka ini perlu kita luruskan dulu gitu loh. Percuma kalau kita puasa kalau niatnya hanya untuk gengsi-gengsian. Nah, yang kedua, jauhkan badan kita ini dari hal-hal yang diharamkan Allah. Nah, contohnya itu adalah menahan lisan kita untuk bergosip atau berghibah. Jauhi dulu. Jadi bukan terus kemudian setelah Ramadan kita boleh lagi gitu ya. Tujuan kita Ramadan ini agar kita mempertebal keimanan kita dan berubah nanti setelah Ramadan tetap seperti yang saat ini di bulan Ramadan kita jalani. Jadi contohnya seperti itu, menjauhi mata kita dari perbuatan yang maksiat, terus contohnya menjauhi hibah, mending kita tidur daripada kita. Nah, itu salah satu hikmahnya. Jadi tidur ini juga kita agar kita tidak terlalu banyak ngobrol dengan orang membicarakan hal-hal yang negatif. Itu contohnya. Yang ketiga ini wajib untuk bersabar. Jadi sabar ini juga salah satu ujian. Sabar ini kalau diucapkan mudah, tapi untuk dijalani ini yang sulit. Contohnya kalau ketika kita dihina oleh teman kita, dapat ejekan, terus banyak cemoohan atau banyak haters yang mungkin sering ngata-ngatain kita dengan kata-kata yang kurang berkenan misalnya. Contohnya agar puasa kita ini tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga tadi. Jadi tipsnya dari saya mungkin 3 itu. Jadi kalau itu pun bisa dijalani, insya Allah sih puasa kita, dan saya berdoa semoga puasa kita juga dapat bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin untuk pembahasan puasa Ramadan. Mungkin kalau kita bicara Ramadan ini banyak ya yang bisa kita bicarakan. Hanya saja kita punya keterbatasan waktu, jadi saya juga memanfaatkan waktu juga agar waktu kita berkualitas dan dapat manfaat atau pahala dari apa yang kita sampaikan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Bisa bantu komentar tema apa yang kira-kira bisa saya bahas dalam YouTube channel saya. Ini saya juga mohon bantuan untuk bantu subscribe channel saya dan share ke teman-teman kalian. Baik, dari saya itu wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.